Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pembiayaan rumah sakit di era JKN. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yaitu Bella Novriani, Farhan Aziz, Hanifah Ule Rafdi, Mardotilah Imam Mukhtar, Muhammad Rahul Gunawan, dan Siska Mayani. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 8 topik pembahasan. Yang pertama, sumber pendapatan. Yang kedua, cara mengalirkan dana kesehatan. Yang ketiga, risiko ketidakadilan. Yang keempat, tujuan pertemuan kelompok kebijakan pembiayaan. 5. Skenario rumah sakit menghadapi era BPJS. 6. Pembiayaan pelayanan kesehatan yang berbeda. 7. Dua tempat skenario dalam era BPJS. Dan yang terakhir, jaminan kesehatan nasional. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang sumber pendapatan. BPJS sebagai tempat penampungan pembiayaan kesehatan yang terkait dengan risiko sakit. Ada berbagai sumber pemasukan yang ditargetkan sebesar 38,2 triliun di tahun 2014. Sumber pendapatan tersebut ialah: yang pertama, anggaran pemerintah yang berasal dari APBN melalui Kemenkes untuk penerima bantuan iuran atau disebut PBI. Untuk tahun 2014 sebesar 19,93 triliun. Jumlah ini berasal dari dana Jamkesmas sebesar 8,10 triliun di tahun 2013. Yang kedua, pemasukan dari non-PBI yang ex-PT Askes Indonesia, PT Jamsostek, Asabri, dan lain-lain sebesar 1 juta atau 46% dari pemasukan. Yang ketiga, non-PBI yang membayar mandiri dengan premi berjenjang. Untuk kelas 1 sebesar 59.500, kelas 2 45.500, dan kelas 3 25.500. Target penerimaan di tahun 2014 adalah 104 miliar rupiah. Sebagai catatan, dalam aspek risiko, kelompok non-PBI mandiri mempunyai risiko di mana pesertanya adalah masyarakat yang sakit, cenderung sakit, dan berada pada masyarakat kelas menengah ke atas. Hal ini merupakan gejala adverse selection. Ada kemungkinan di sistem JKN akan terjadi kebalikan dari tujuan di mana orang kaya yang sehat seharusnya mensubsidi orang miskin yang sakit. Anggaran kesehatan yang dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan secara persentase menurun. Di pertengahan tahun, pada tanggal 19 Mei 2014, ada Inpres yang mengurangi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar 5 triliun. Akan tetapi, dalam APBN, penurunan tersebut tidak sebesar 5 triliun. Di tahun 2014, sebagian dana Kemenkes masuk ke BPJS. Hal ini berdampak bahwa Kemenkes tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan alokasi anggaran. Anggaran di BPJS ditetapkan dengan perhitungan kapitasi untuk pelayanan primer dan klaim untuk pelayanan rujukan. Pembiayaan untuk preventif dan promotif masih belum jelas. Sebagian besar anggaran Kemenkes berada di Direktorat Jenderal BUK yang banyak mendanai kegiatan pelayanan rumah sakit. Sementara itu, pembiayaan kesehatan dari donor khususnya Global Fund mempunyai perubahan metode. Anggaran kesehatan di kementerian lain meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar ada di berbagai kementerian yang dalam konteks determinan sosial kesehatan berperan dalam program pencegahan dan promosi kesehatan. Pembahasan kedua tentang cara mengalirkan dana kesehatan. Dana kesehatan mengalir melalui alokasi ke rumah sakit dan puskesmas dari APBN dan APBD. Alokasi ditentukan oleh sistem perencanaan yang diusahakan rasional. Sementara itu, dana sebesar 40 triliun dibagikan ke pemberi pelayanan melalui mekanisme pembayaran di BPJS. Sebagai pembayar, BPJS mempunyai mekanisme membayar dengan cara: pertama, kapitasi untuk pelayanan kesehatan primer; 2, klaim untuk pelayanan kesehatan rujukan. Anggaran kapitasi ditetapkan dengan perencanaan yang mempunyai batas atas, sementara itu klaim tidak ditetapkan secara batas atas. Hal ini dapat menjadi sumber permasalahan yang membahayakan ketimpangan geografis. Besaran klaim dapat ditentukan oleh: pertama,
Benefit package yang terbatas karena keterbatasan jumlah dan jenis SDM kesehatan di daerah tertentu atau sebaliknya. 2. Penetapan tarif di rumah sakit kelas C yang cenderung rendah. 3. Demografi dan geografis yang menyulitkan akses masyarakat. Dan yang terakhir, ketidakmampuan melakukan klaim secara administratif. Anggaran kapitasi ditetapkan dengan perencanaan yang mempunyai batas atas, sementara itu klaim tidak ditetapkan secara batas atas. Hal ini dapat menjadi sumber permasalahan yang membahayakan ketimpangan geografis. Besaran klaim dapat ditentukan oleh benefit package yang terbatas karena keterbatasan jumlah dan jenis SDM kesehatan di daerah tertentu ataupun sebaliknya. Yang kedua yaitu penetapan tarif di rumah sakit kelas C yang cenderung rendah. Kemudian demografi dan geografis yang menyulitkan akses masyarakat. Selanjutnya ketidakmampuan melakukan klaim secara administratif. Risiko terjadinya ketidakadilan dalam pembiayaan kesehatan saat ini dan di masa yang akan datang. Seharusnya pembiayaan JKN atau BPJS ini berdasarkan dengan Pancasila kita, terutama sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya, pembiayaan atau pendanaan pada saat ini lebih memberatkan atau lebih banyak memberikan pendanaan kepada daerah-daerah, wilayah atau tempat yang memiliki fasilitas yang baik, sumber daya manusia yang lengkap, dan jumlah penduduk yang banyak. Dengan demikian, hal ini terjadilah ketimpangan atau ketidakadilan yang memberikan pendanaan yang berbeda antara wilayah yang memiliki fasilitas yang baik dengan fasilitas yang buruk. Tujuan pertemuan kelompok kebijakan pembiayaan dalam Forum Nasional di Bandung. Dengan latar belakang dinamika pembiayaan tersebut, pertemuan kelompok kerja pembiayaan di Bandung dalam rangka Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia dibagi menjadi 2 tahap. Tahap 1, hari pertama dan kedua, membahas berbagai pengalaman dan penilaian empirik mengenai dinamika pembiayaan kesehatan dalam era JKN. Tahap kedua, hari ketiga, akan melakukan workshop untuk menyusun policy brief. Hari pertama membahas tentang apa yang terjadi dalam pembiayaan kesehatan Indonesia dalam era jaminan kesehatan nasional, yaitu bagaimana situasi pembiayaan kesehatan di Kemenkes, di BPJS, serta tren pembiayaan kesehatan di luar Kemenkes. Hari kedua, yaitu membahas tentang bagaimana skenario jaminan kesehatan masyarakat, apakah akan semakin adil ataukah sebaliknya. Kemudian, bagaimana aspek pemerataan dalam sistem pembiayaan yang berfokus pada BPJS saat ini? Apakah memperhatikan aspek pemerataan ataukah tidak? Yang ketiga, hari ketiga membahas tentang pengembangan strategi pembiayaan kesehatan untuk pemerintah pusat dan daerah, mencari usaha untuk mengurangi ketidakadilan geografis dalam pembiayaan di BPJS, kemudian meningkatkan pembiayaan kesehatan secara adil dan merata dengan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Skenario rumah sakit menghadapi era BPJS dalam konteks spesialis dan kebijakan industri, observasi 15 tahun terakhir. Yang pertama, masyarakat miskin yang dulu gagal mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, semakin diperhatikan oleh pemerintah dengan kebijakan seperti kebijakan yang mengarah ke sosialisme dan semakin diperhatikannya dengan adanya BPJS. Yang ketiga, jumlah masyarakat menengah ke atas semakin meningkat. Selanjutnya yaitu pembiayaan pelayanan kesehatan yang berbeda. Di sini terbagi menjadi 2 pembiayaan. Yang pertama yaitu pendanaan swasta dan yang kedua pendanaan pemerintah yang semakin mendominasi dan rencana BPJS pada tahun 2014. Nah, masyarakat Indonesia itu kan terbagi menjadi menengah ke atas dan menengah ke bawah. Jadi masyarakat yang berada di menengah ke atas perekonomiannya itu bisa mengikuti pembayaran atau bisa mengikuti BPJS ini. Namun masyarakat yang sosial ekonominya itu menengah ke atas, mereka dapat mempunyai sistem pendanaan atau sistemnya sendiri di luar BPJS.
Nah, kelompok ini merupakan masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi dan sistem jaminan yang dimilikinya. Termasuk dari yang sangat banyak di kalangan masyarakat Indonesia ini adalah asuransi indemnity. Kemudian masyarakat ini menuntut mutu tinggi dari pelayanan kesehatan yang didapatkan karena mereka membayar dengan uang mereka secara pribadi atau tidak melakukan pembayaran yang bersangkutan dengan BPJS, sehingga mereka menuntut pelayanan kesehatan yang lebih baik karena mungkin pembayarannya atau pembiayaannya dalam berobat itu yang terbilang tinggi. Kemudian memberikan intensif tinggi untuk dokter spesialis, dan yang terakhir itu adalah menjadi target pelayanan kesehatan internasional. Dua tempat skenario dalam era BPJS. Satu skenario, satu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Ditulis berdasarkan jumlah spesialis dan pembayaran ke spesialis. Skenario satu ini saat ini masih terjadi kekurangan tenaga spesialis dan subspesialis di rumah sakit Indonesia. Kedua, negosiasi untuk pembayaran jasa medik masih sulit dan ada keterbatasan anggaran pemerintah. Ketiga, yaitu di masa depan ada ketidakpastian mengenai jumlah tenaga spesialis dan subspesialis dan besarnya pembayaran. Dalam skenario pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin ini terbagi atas 4 skenario, yaitu 1A, 1B, 1C, dan 1D. Skenario 1A yaitu jumlah dokter spesialis cukup banyak, pendidikan spesialis dapat memproduksi jumlah lebih banyak. Kemudian rumah sakit menggunakan sistem BPJS, tidak kesulitan mendapatkan tenaga dokter spesialis. Sistem jaminan menghargai dokter spesialis. Ada dokter yang mau bekerja di sistem jaminan dengan pendapatan tidak jauh berbeda. Ciri-ciri skenario 1B yaitu jumlah dokter spesialis tetap sedikit karena kegagalan produksi di fakultas kedokteran dan tidak ada kebijakan mendatangkan dokter asing baru dan residen. Kedua, rumah sakit yang menggunakan sistem jaminan kesehatan mungkin masih kesulitan mendapatkan tenaga dokter spesialis. Ketiga, sistem jaminan menghargai dokter spesialis. Yang keempat, dokter spesialis masih cenderung bekerja di rumah sakit yang melayani kelas atas. Ciri-ciri skenario 1C yaitu jumlah dokter spesialis cukup banyak. Ada dokter spesialis yang mau bekerja di sistem jaminan dengan pendapatan yang rendah. Rumah sakit yang menggunakan sistem BPJS mungkin tidak kesulitan mendapatkan tenaga dokter spesialis. Sistem jaminan tidak menghargai dokter secara cukup. Kemudian ciri-ciri dari skenario 1D yaitu jumlah dokter spesialis tetap sedikit karena kegagalan produksi di fakultas kedokteran. Yang kedua, income dari BPJS rendah. Rumah sakit yang menggunakan sistem BPJS kesulitan mendapatkan tenaga dokter spesialis. Kemudian dokter spesialis memilih bekerja di tempat yang memberikan income tinggi. Kemudian mutu rumah sakit yang melayani BPJS dapat turun. Kemudian pemerataan dokter spesialis makin buruk dan BPJS gagal melakukan pemerataan geografis. Skenario 2, pelayanan kesehatan untuk masyarakat atas. Terdapat dua faktor, yaitu faktor pasti dan faktor tidak pasti. Faktor pasti yaitu macam-macam dari faktor pasti ini adalah industri pelayanan kesehatan di Asia Tenggara berjalan dengan sangat cepat. Demand and tuntutan akan mutu pelayanan semakin meningkat. Kemudian Asia Tenggara menjadi semakin borderless, yaitu maksudnya wilayah perdagangan bebas. Kemudian faktor tidak pasti, ada pemerintah mempunyai kebijakan publik yang jelas, kemudian pemerintah tidak mempunyai kebijakan publik yang jelas. Dan skenario di bagian 2 ini ada skenario 2A dan skenario 2B. Skenario 2A maksudnya yaitu pemerintah mempunyai kebijakan publik yang jelas dalam pelayanan kesehatan untuk kelas atas. Pemerintah memahami bahwa penampakan seperti medical tourism merupakan isu industri. Sektor pelayanan kesehatan ditangani sebagai sebuah industri yang kompetitif dalam konteks di Asia Tenggara. Kebijakan pemerintah dalam bentuk insentif untuk industri baru, pembukaan pintu lebih lebar untuk dokter asing atau dokter Indonesia yang bekerja di luar, pengurangan bea masuk untuk alat dan bahan rumah sakit, pengurangan pajak, obat, dan lain-lain.
Akibat dari kebijakan pemerintah dalam bentuk insentif untuk industri baru yaitu industri medikal ini, positifnya yaitu kelas menengah atas banyak yang percaya ke pelayanan kesehatan dalam negeri. Kemudian membutuhkan banyak dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya. Devisa menjadi dihemat dan kebanggaan nasional meningkat. Isu kontroversialnya yaitu membutuhkan tenaga dokter spesialis asing atau dokter Indonesia di luar negeri untuk kembali meningkatkan gap antara insentif dokter yang bekerja di kelas menengah bawah dengan yang atas. Kemudian mengundang modal asing masuk di sektor rumah sakit pesaing baru. Kemudian di skenario 2B, pemerintah tidak mempunyai kebijakan publik yang jelas. Maksudnya ini situasi saat ini terus berjalan. Pemerintah merasa tidak perlu mengatur pelayanan kelas atas. Pelayanan kesehatan tidak ditangani sebagai sebuah industri. Kemudian tidak ada insentif untuk industri rumah sakit. Dokter spesialis dan subspesialis Indonesia tidak banyak, pasien kesulitan mencarinya. Rumah sakit di Indonesia terus mahal, kurang bermutu dan kurang kompetitif. Indonesia terus menjadi pasar, bukan pelaku pelayanan kesehatan di Asia Tenggara. Jaminan Kesehatan Nasional. Ketersediaan asuransi kesehatan saja tidak cukup. Diperlukan asuransi kesehatan sosial atau jaminan kesehatan nasional. Hal tersebut karena premi asuransi komersial relatif tinggi, sehingga tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Manfaat yang ditawarkan umumnya juga terbatas. Sebaliknya, asuransi kesehatan sosial memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, memberikan manfaat yang komprehensif dengan premi terjangkau. Yang kedua, asuransi kesehatan sosial menerapkan prinsip kendali biaya dan mutu. Itu berarti peserta bisa mendapatkan pelayanan bermutu, memadai dengan biaya yang wajar dan terkendali, bukan terserah dokter atau terserah rumah sakit. Yang ketiga, asuransi kesehatan sosial menjamin sustainabilitas, kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Yang keempat, asuransi kesehatan sosial memiliki portabilitas sehingga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, untuk melindungi seluruh warga, kepesertaan asuransi kesehatan sosial atau JKN bersifat wajib. Tujuan peninjauan tarif. Yang pertama, agar tarif makin merefleksikan actual cost dari pelayanan yang telah diberikan rumah sakit. Yang kedua, meningkatkan keberlangsungan sistem pentarifan yang berlaku. Yang ketiga, mendukung kebutuhan medis yang diperlukan. Keempat, memberikan reward terhadap rumah sakit yang memberikan pelayanan dan outcome yang baik. Baiklah, mungkin sekian hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan itu murni datangnya dari kami, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.